Alibaba join. Bandar ini borong 1,5 triliun saham GoTo. Kita akan membahas ya mengenai dari topik ini ya, GoTo ya. Ada topik menarik ya bahwa GoTo itu jalin kemitraan strategis dengan Alibaba. Ya, dan topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari kontan.co.id. Nah, namun satu sisi ada temuan yang menarik. Ya, ternyata ada bandar yang memborong mengenai dari saham GoTo ini 1,5 triliun. Siapa Pak Firman yang memborong mengenai dari saham GoTo ini? Ya, kita akan ungkap ya mengenai kabar up to date mengenai dari saham GoTo ini ya, yang dinanti-nanti kalian ya. Banyak sekali ya yang menyimak video kami yang membahas mengenai dari saham GoTo. Kita akan selalu update untuk kalian. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Dan bagi kalian yang review silahkan tulis komentar kalian di bawah. Ya seperti itu. Nah, kita akan ungkap apakah betul Pak Firman yang ketika GoTo menjalin kemitraan dengan Alibaba ada yang sudah persiapan memborong. Ternyata itu ada. Siapa sih Pak Firman? Nah, ini ya kita akan ungkap untuk kalian. Ternyata yang memborong mengenai dari saham GoTo ini itu adalah MG. Dia sudah memborong sekitar 289,1 juta lot atau nilai transaksinya itu 1,5 triliun. Ya. Nah, namun satu sisi untuk dari MG ini dia masih sisa barang ya sekitar 25 juta lot. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kok MG ini berhasil memborong mengenai dari saham GoTo ini, apa dasarnya? Ya, kenapa kok mereka ini seolah-olah menjadi pahlawan ya, yang khususnya nyangkut dari saham GoTo yang mungkin ya yang menjadikan minder para netizen mimin ya, yang notabene mereka itu benci ya kalau waduh ini kok Pak Firman kok bahasnya GoTo terus, ini pasti pom-pom ini. Silahkan kalian bisa dilihat hasilnya ya, bahwa satu sisi saya itu bukan untuk mempom-pom ya mengenai dari saham GoTo ini, tapi ya untuk mengedukasi kepada masyarakat Indonesia ya itu. Nah, terkait mengenai dari saham GoTo ini tuh, MG ini tuh terus berupaya yang memborong dari saham GoTo pada saat di harga 53 sampai ke 51. Jadi mereka bodoh amat. Jadi ketika influencer saham, media massa tebar fear, wah ketakutan dan lain sebagainya, cuma channel ini ya yang mungkin membedah ya untuk kalian ya secara detail ini siapa sih Pak Firman yang bermain di saham GoTo ini kok sangat fenomenal sekali ya ini. Nah, ini bandarnya yang mereka pakai broker MG ya Bapak Ibu ya. Terus ada YU juga yang masuk ya. Ini YU yang masuk. Nah, satu sisi yang menyebabkan panic selling terhadap dari saham GoTo ini tuh siapa pelakunya? Nah, kalau kita cek selama 3 bulan belakang ini yang buang barang itu ya BK, XC, PD, CP dan juga XL ya. Mereka ngusir kalian. Ya, harapannya apa? Biar kalian itu cut loss. Ya. Setelah mereka itu cut loss, maka MG ini ya yang dipakai sekuritasnya untuk memborong ya. Nah, satu sisi mengenai dari saham GoTo ini yang sangat fenomenal, ini siapa yang ngangkat Pak Firman ya, yang ngangkat mengenai dari saham GoTo ini ya dari harga berapa ini, kita hilangkan dulu ininya. Nah ya, pada tanggal ini tanggal 9 September ya, 10-9 September ini saham GoTo ini diangkat. Nah, kira-kira itu siapa yang ngangkat Pak Firman? Nah, kita langsung dicek dulu ya. Pada 9 September itu siapa yang ngangkat mengenai dari saham GoTo ini? Siapa yang net buy? Nah, lagi-lagi kalian tertolong mengenai dari
MG ya. Nah, terus ditopang siapa yang mendorong, yang meraihkan ini ya ada YU dan juga AK ya. Ini ya yang meramaikan. Jadi kalian berterima kasihlah kepada mereka ya, seperti itu. Nah, satu sisi mereka itu yang masih punya barang itu siapa? Pak Firman. Ya. Ini RF ini juga ikut masuk ya. RF terus KI ini tuh dipakai untuk memborong dari saham GoTo. Ya, kira-kira RF ini siapa sih Pak Firman? Ini saya juga kaget ya. Ini RF itu siapa? Penghuni baru. Yuk kita bisa dicek yuk ya mengenai dari ini ya. RF itu siapa? Kok saya pangling ya? Nah, nih kita besarkan ya untuk Bapak Ibu semuanya. Barangkali kalian itu nontonnya pakai HP. Ya, tenang saja Bapak Ibu, kita nggak ini ya membedakan. Untuk kalian yang nontonnya pakai TV ya enak ya. Kalau yang nonton di jalan hati-hati Bapak Ibu. Nah, di sini Buana Capital Sekuritas itu memborong. Wah, ini yang perlu dicurigai ini. Ini siapa woi? Kamu kok ikut-ikutan borong dari saham GoTo? Ini ada maksud apa toh? Ya. Ini ya, mereka memborong sekitar 17,3 juta lot. Ya, ini biasanya ya terjadi ya oleh beberapa oknum ya yang dilakukan untuk menaikkan harga saham. Ya, ingat ya oknum. Nah, ini tuh pernah saya ungkap kepada BI ya. Ini praktek-praktek kayak gini tuh gimana BI menanggapi hal tersebut. Oh, kita itu juga harus selektif Pak. Makanya satu sisi kalau misalkan dia menaikkan barangnya itu nggak secara realistis, ya nanti kita akan kandang, kita akan kasih yang namanya peringatan dulu. Ya, kalau misalkan dia itu nggak profesional, maka nanti kita PI-nya akan kita bekukan. Wah. Tapi kalau mengenai dari saham GoTo ini itu dia profesional ya Bapak Ibu ya. Jadi dikerek dulu naikkan ke atas, nanti dia diturunkan. Nah, ini kalau mengenai hal tersebut ini juga boleh. Ya. Boleh. Dan ini kadang dicemburui ya oleh beberapa sekuritas dan juga beberapa emiten. Wah, ini kok GoTo ini tuh kayak anak tiri ya. Kok anak tiri? Anak emas. Ya, anak emas. Kenapa kok yang lain itu disuspend tapi kok dari saham GoTo ini tuh nggak disuspend? Ini kenapa ini? Apakah ini karya anak bangsa? Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bandarnya itu mereka profesional. Ya, jadi ya mereka setidaknya harus ada korelasi. Korelasi mengenai dari apa ya, ketika saham GoTo ini dinaikkan, nanti media massa itu akan membuat sebuah statement bahwa ini katalis positif. Tapi satu sisi mereka itu sudah tahu dulu. Jadi Bapak Ibu telat. Nah, satu sisi juga pernah saya sepil ya mengenai dari saham GoTo ini, dan di situ juga saya dihujat ya Bapak Ibu ya. Ada yang ngomong ini dosen tolol, orang bodoh. Wah, banyak lagi. Tapi tenang, no problem, tidak masalah. Saya bicara mengenai dari data. Dan di channel ini itu satu-satunya yang netizennya atau buzzernya itu diramut. Beda sama di channel-channel yang lain ya. Buzzernya itu atau komentarnya itu dimatikan. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke topik. Kenapa kok saham GoTo ini tuh diterbangkan Pak Firman? Dan satu sisi kenapa kok Pak Firman ini itu mentalnya kuat? Ya, apa yang menjadikan dasar? Dan satu sih kenapa kok MG itu memborong mengenai dari saham GoTo ini? Dasarnya apa sih? Ya, jadi ada sebuah dasar ya yang mereka yakini dan mereka positif ya. Dasarnya itu apa Pak Firman? Ya, dan satu sisi kalau saya lihat channelnya Pak Firman ini yang membahasnya cuma saham GoTo. Ini jangan-jangan Pak Firman ini ada ini nih ya, ada MUU dengan bandarnya. Enggak sama sekali. Saya retail biasa kok ya.
kayak gitu. Tapi satu sisi saya suka untuk bedah-bedah data, ya. Jadi kayak deteksi ya kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi kenapa kok saham GoTo ini tuh tertarik ya, khususnya broker MG itu tertarik mengenai dari saham GoTo ini. Yang pertama itu apa? Jadi mengenai total penjualan mengenai dari saham GoTo ini tuh meningkat. Yang tadinya dia penjualan itu dari 3,3 triliun naik menjadi 7,7 triliun. Itu artinya apa? Ini penjualan itu meningkat. Ya, titik. Terus kuartal kedua belum ya. Terus apalagi yang menjadi dasar utamanya? Jadi investor pemula yang ada di Indonesia itu, mereka itu cuman melihatnya cuman merah aja, ruginya aja. Ya. Coba kita open minded dulu lah Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau misalkan kalian punya perusahaan nih ya, baru listing. Ternyata rugi 13,6 triliun. Tapi seiring berjalan waktu kini sudah mengecil menjadi 2,6 triliun. Itu artinya apa? Membaik atau memburuk? Kalian pasti tahu. Ya. Jadi ini hati-hati mengenai hal tersebut. Jangan dilihat dari merahnya. Wah, ini masih rugi Pak Firman. Saham kayak gini kok direkomendasikan. Enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak apa-apa. Mereka punya paradigma masing-masing. Karena satu sisi, kalau kita di saham itu kita enggak fanatik. Ya, titik. Kita nggak fanatik. Kalian mau pakai analis teknikal monggo, kalian mau pakai bandarmologi monggo, kalian mau pakai fundamentalis monggo, no problem, nggak masalah. Ya, yang penting kalian itu bisa cuan. Ya, itu. Nah, itu alasan kenapa kok saya itu dituntut tuh, ya. Sekarang subscribernya naik ya menjadi 14.700, ya. Wah, ini kenapa? Ya. Kenapa kok risetnya Pak Firman ini sangat fenomenal? Wah, melebih-lebihkan ini. Jadi mereka itu berupaya untuk Pak Firman, tolong dong kita dibina. Saya pengen belajar dari Pak Firman. Waduh, saya itu sampai mikir, ya ini mau dibikin apa ya? Kayak gini ya. Ini satu sisi kalau belajar saham ini kan keuangan, pusing nggak mereka? Ya, kayak gitu. Nah, disitulah saya bilang sama tim ini mau dibikin konsep apa nih. Saya ada permintaan dari beberapa subscriber kami. Kebetulan juga subscriber kami untuk saat ini tuh susah dibendung, ya. Ini bahkan meledak. Nah, kalau misalkan sudah mencapai 1 juta subscriber ya, mungkin saya akan tutup akun ya. Tutup akun aja, ngeri. Nah, ngerinya bagaimana? Wow. Kalau semakin tinggi itu ya bahasa kita mungkin ya nggak bisa kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, ini menjadi alasan kenapa kok saya itu dituntutnya. Karena satu sisi ini ya hasil kerja kami, ya. Ini yang terpenting itu kayak gini Bapak Ibu, ya. Yang mereka saya ajarkan, ya. Nah, di sini, ya. Jadi satu sisi saya pribadi ya bukan cuman YouTuber yang cuman ngomong aja, enggak, tapi saya juga mempraktekkan, ya. Nah, satu sisi portofolionya bagaimana penampakannya Pak Firman selama bulan September ini ya juga ada yang merahnya juga. Walaupun saya sudah 10 tahun di market ya, tetap diusir juga kayak gitu ya, juga diusir. Loh, kok diusir bagaimana Pak Firman ya? Tapi satu sisi yang terpenting itu win rate-nya itu ya untung ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini. Yang terpenting win rate-nya itulah untung. Ya. Ini yang terpenting untuk Bapak Ibu yang perlu kalian pelajari dasar-dasarnya. Itu di kelas kami saya bedah semuanya. Tapi mohon maaf untuk yang butuh saja. Kalau nggak butuh ya nggak usah masuk. Ya, ini. Nah, ya kayak gini. Ya, ini yang terpenting. Nah, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Karena satu sisi kita itu harus praktek dan harus tahu dulu ini cara kerja pasar modal itu seperti apa sih dan bagaimana cara kerja saham GoTo ini kok bisa diterbangkan? Nah, karena kan nggak tahu, ya nggak tahu. Karena satu sisi mengenai dari ilmu tersebut itu hanya kita dapatkan di dunia akademisi dan juga penelitian dengan dari beberapa bandar-bandar yang ada di Indonesia.
ya. Di situ ada beberapa paradigma ya, antara regulator dan juga para bandar yang ada di Indonesia ini, mereka punya sudut pandang masing-masing ya, seperti itu. Itu intinya seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa kok saya antara di kelas dan juga secara umum ini ya bahasanya beda. Kita ke secara umum saja ya, kayak gitu. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok dia pakai MG ya. Alasannya kenapa kok MG ini masih berupaya ya, karena melihat dari sini. Itu. Terus yang kedua, ini MG ini bukan di situ tukang guyur, enggak. Jadi MG ini itu ya fighting. Ya, lawannya siapa? Ya asing. Ya. Kenapa kok bisa lawannya sama asing, Pak Firman? Loh, ini loh asing ini masuk loh pada tanggal 8 Agustus. Ya, asing ini masuk. Satu sisi apakah saya membela mengenai dari asing untuk membeli ini? Enggak, tapi ya mengedukasi kepada masyarakat bahwa kalian tuh harus benar-benar jeli. Kalau di saham ini atau di pasar modal ini kalian jangan main-main. Ngeri. Kalau kalian nggak punya ilmunya, cuma asal-asalan dan FOMO, ikuti dari beberapa influencer yang nggak bertanggung jawab itu ya, dengan tanda kutip, ya kayak gitulah ya, itu yang terjadi. Kenapa kok alasan saya itu turun gini ya, tapi ya harus punya mental dasar yang kuat, karena netizen di Indonesia itu ngeri-ngeri. Kalau kalian nggak punya mental ya mungkin komentar ini kalian tutup, tapi kalau saya kan nggak. Ya ini ya, ini jadi AMG ini ya juga skillnya juga main. Ya, itu alasan kenapa kok mereka borong nih ya. Jadi semua itu sudah dihitung dulu. Ini berapa sih dia masuk? Berapa nettingnya tuh berapa mereka sudah masuk? Oke, kalau mereka masuk kita juga masuk. Ya. Makanya yang masuk di harga 51 ya, yang nonton video ini itu khususnya alumni kami ya, tuh pada senyum-senyum tuh. Ya, siapa yuk di sini? Ya, ini jadi mereka itu masuk. Ya, oke. Ya, kepemilikan saham GoTo ini ada berapa? Ya, siapa yang masuk? Ini apakah retail benar atau bagaimana? Karena satu sisi untuk retail sekarang ini tuh asetnya juga gede-gede Bapak Ibu. Kenapa? Karena perkembangan dari IT, perkembangan dari wawasan, knowledge. Jadi mereka itu belajar atau ketemu sama orang-orang yang profesional, mereka itu ketemu. Ya, jadi saling sharing ya. Jadi bukan saling menjelek-jelekan. Jadi ya mereka tetap rangkul. Ya, jadi ketemulah kayak gitu. Ini bagaimana caranya kita itu bisa asetnya gede, pakai margin. Ini bagaimana dana kita itu misalkan cuma 200 juta biar naik jadi beberapa miliar atau beberapa triliun, ini bagaimana caranya? Pakai margin, pakai limit dan lain sebagainya. Lu kalian nggak tahu kan? Nggak ngerti. Ya. Sharing. Akhirnya mereka kelola, kumpulkan dari beberapa trader profesional yang anonimus, ya, yang nggak terpublish ke publik. Mereka kumpulkan untuk menggarap mengenai dari salah satu emiten. Ya, itu. Nah, makanya untuk saham GoTo ini tuh diterbangkan. Ya. Karena kita itu adalah bangsa yang besar. Ini. Terus apalagi kenapa kok mereka ini berani borong 1,5 T Pak Firman? Nah, mereka itu dananya dari mana? Apakah 1,5 T ini itu besar? Jadi ya kalau standarnya ya Bapak Ibu ya, jadi 1,5 T itu ya kecil. Ya, kok kecil, memangnya Pak Firman punya uang segitu? Enggak, jadi itu kecil, hanya sebagian aja. Karena satu sisi untuk ngebandarin mengenai dari saham GoTo ini ya minimal modal yang mereka harus dapatkan itu ya 10 T. Ya, jadi itu hanya sebagian kecil. Nah, di sini juga ada peran dari bursa ya Bapak Ibu ya, yang bahwa GoTo ini tuh dia salah satu saham yang masuk di indeks LQ45. Kenapa kok bisa masuk indeks LQ45?
ini kan menjadi sebuah pertanyaan. LQ45 itu apa sih Pak Firman? Ya, kayak gitu. Jadi indeks LQ45 itu adalah indeks yang mengumpulkan dari 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. GoTo ini tuh masuk ke dalam 45 nilai transaksinya jumbo. Ya. Ini masuk di sini. Nah, makanya untuk transaksi mengenai dari saham GoTo ini hari ini tuh 477 miliar. Dan volumenya ini paling banyak ya, sekitar 74 juta lot. Ya. Jadi ini ya kalian mau pakai MG kayak mau pakai BK kayak no problem, enggak masalah. Jadi mereka sekali kabur ya bawa uang di atas 1 miliar lah. Ya, kayak gitu. Jadi mereka tradingnya di saham-saham seperti ini. Nah, kalau retail, kalau investor pemula kayak Pak Firman ini ya, itu sukanya itu persentasenya banyak, ya, persentasenya banyak. Tapi kalau sekelas investor kakap ya Bapak Ibu ya, mereka cuman ambil persentasenya kecil, ya sekitar berapa ya 3 sampai 5 maksimal 5% itu bagus. Loh kenapa kok mereka ambil kayak gitu Pak Firman? Ya karena mereka kan belinya jumbo. Ya jadi nettingnya berapa persen? Ya kayak gitu. Nah ini juga ada time-nya juga. Time itu apa? Jadi waktu ya. Jadi berapa bulan kita harus kumpulkan barang dulu dan berapa bulan kita harus nanti terbangkan dan bagaimana. Pokoknya ribet lah jadi bandar lah. Ya. Enak jadi ini ya netizen ya. Nyinyir aja enak, enteng. Ya, kayak gitu. Nah, itu kalau saya jelaskan wah 1 jam ini nggak habis. Di kelas kami saya bahas semua kayak gitu. Ya, ini mengenai dari saham GoTo. Nah, ini alasan kenapa kok asing ini tertarik mengenai dari saham GoTo, kolaborasi mengenai dari Alibaba dan lain sebagainya juga sudah membaik. Pertanyaannya Pak Firman, untuk saham GoTo ini kapan bagi dividen? Ya, targetnya itu tahun depan. Pak Patrick dan rekan-rekan itu targetnya tahun depan. Ya, tahun depan. Karena untuk bandar sendiri itu mereka fokusnya untuk ya menggerakkan bid sama over. Tapi kalau perusahaan itu fokusnya mereka itu memperbaiki laporan keuangan. Nah, kalau untung itu nanti mereka bagi dividen untuk kalian. Kapan? Tahun depan. Ini masih berupaya. Semoga Pak Patrick Walujo dan rekan-rekannya itu sukses nanti membawa mengenai dari saham GoTo ini. Ya, kayak gitu. Nah, bagaimana penampakan pas waktu closingnya Pak Firman? Wah, menarik. Ya, kayak ini. Ya, ini. Nah, 100% ketika saham GoTo ini tuh diterbangkan naik ke atas ya sama market maker tersebut. Jadi netizen yang kemarin maki-maki itu baru pada masuk. Ya, masuk jebret situ. Nah, ketika mereka masuk, bagaimana tindakannya? Distribusi dong. Ya, kayak gitu. Nah, bagaimana untuk mekanisme kode Da Vinci lah ya, atau dalam hal ini cara memainkan harga saham yang ada di saham GoTo. Tuh kalian bisa dilihat. Nih alumni kami cerdas tuh. Nah, kalian bisa dilihat ya di harga 58 sampai ke 61 ya. Jadi mereka yang ganjel juga. Terus di harga 62 sampai 64 mereka ganjel juga. Ya, di 67 sampai ini ya cukup banyak sekali yang antri situ, dan di sini kepala 3 ini 71 sampai 74 ya mereka formasi lengkap sekali. Nah, mengenai bid sama overnya ini totalnya yang mau beli itu 45 juta lot dan yang mau jualan sekitar 28 juta lot. Nah, pertanyaannya ini benar-benar retail bener nggak Pak Firman? Enggak. Apa dasarnya? Di kelas kami sudah saya ungkapkan mengenai kode Da Vinci itu seperti apa, kode Da Vinci yang ada di saham GoTo itu seperti apa. Kita sebutkan mengenai hal itu semua. Ya, jadi nggak segampang itu Bapak Ibu langsung nonton channel ini langsung wah gitu. Enggak, jadi ada prosesnya. Ada nggak Pak Firman subscriber Pak Firman nggak ikut kelasnya Pak Firman tapi dia untung? Ada, banyak ya.
banyak. Nah, cuman praktek mereka itu justru kalau diukur ya Bapak Ibu ya, itu ruginya biaya risetnya lebih mahal daripada masuk di kelas kami. Ya, benar nggak? Ya, ruginya lebih mahal dari mana, Paman? Jadi mereka harus cut loss terus ini, hitung aja lebih banyak kok. Atau nyangkut dan lain sebagainya. Itu lebih dari 10 juta karena mereka itu ya otodidak. Ya, bahkan ya mereka nyangkut. Nah, tapi kalau yang dimasuk di kelas kami nggak segitu banyaknya. Bahkan yang ada ketika di situ ya langsung balik modalnya cepet. Ya, ini mengenai dari saham GoTo ini. Ini. Nah, terus paradigma yang dikatakan ya oleh beberapa investor pemula yang sukanya skip video. Ini ya Bapak Ibu ya yang dibincang-bincangkan ya orang-orang lain. Wah, ini jangan beli dari saham GoTo. Saham GoTo ini tuh kepemilikan retail itu banyak. Ya. Pokoknya jangan beli dari saham GoTo ini. Ya. Karena mereka itu melihatnya dari sini. 79%. Saya setuju sekali untuk asumsi kalian. Bukan asumsi, teori kalian. Saya setuju mengenai hal itu. Apabila saham itu kepemilikannya retailnya itu banyak, lebih dari 50%, itu sahamnya nggak bisa gerak kemana-kemana. Saya setuju teori tersebut. Tapi nggak terjadi dari saham GoTo. Ternyata kalau kita deteksi 79,77% itu bukan real publik. Ya. Kok bisa? Jadi retail yang penghibur itu kalau kita cek itu cuma 10%. Jadi 60 lebihnya itu investor kakap. Dari mana? Datanya itu dari mana Pak Firman? Nah, kalau kalian itu ngikuti channel kami pernah saya ungkap ya mengenai hal ini. Jadi kayak Astra itu masuk mengenai dari saham GoTo. Terus Telkom juga masuk mengenai dari saham GoTo. Terus apalagi Google juga masuk di saham GoTo. Belum lagi BlackRock. Wow. Ya. Pertanyaannya, apakah mereka itu muncul di sini? Muncul nggak? Nggak muncul. Jadi mereka masuknya kemana Pak Firman? Ke sini. Nah, ini ya. Nah ini alasan kenapa kok saya ungkap mengenai dari saham GoTo ini itu jauh-jauh hari dan selalu konsisten untuk mendampingi kalian ya, yang khususnya lagi menunggu-nunggu kami membahas mengenai dari saham GoTo. Ya, ini paradigma ini. Nah, itu alasan kenapa kok saya berani mengenai hal ini. Ya, konsisten. Bahkan di harga 50 saja saya berani kok. Tapi kan impactnya bagaimana? Saham GoTo ini tuh bisa ngasih kalian sampai 23% lebih toh. Nah, pas waktu itu saya juga ditelepon banyak sekali, Pak Firman, ini tuh GoTo ini menarik nggak? Ya, langsung mereka hantam tuh banyak. Berapa? Ya di atas 1M. Valuation di atas 1M. Jadi hati-hati yang kemarin ya nyinyir di channel ini itu berbahaya. Apa ya, kalau mereka itu ya berdarah dingin, ya kalian bisa diguyur. Ya kayak gitu. Tapi so far no problem, nggak masalah. Ini dagang. Ya, dagang. Jadi kalau dagang itu ya bener-bener keinginan mereka, mau di hold kayak, mau dijual separuh kayak, mau dijual bagaimana, terserah kalian. Yang terpenting saya itu mengedukasi, saya bikin kelas dan kalian itu sudah ngerti polanya, tekniknya, dan bagaimana cara manajemen resikonya dan seperti apa ciri-ciri saham yang bakalan terbang sudah saya ungkapkan. Jadi inilah kalian bisa fake kepada mereka. Saya nggak butuh dalam hal ini banyak peserta yang masuk di kelas kami itu enggak, cuman yang butuh saja kita akan bina. Ya, kayak gitu. Nah, ini ya mengenai dari saham GoTo ini. Ya. Nah, kira-kira RF itu membeli mengenai dari saham GoTo ini tuh bagaimana sih Pak Firman? Ya. Broker detail. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita akan sampaikan dulu. Nah,
Kita besarkan yang barangkali kecil. Nah, di sini Bapak Ibu untuk penampakannya ya. Kalau kita lihat untuk nilai transaksi paling banyak itu adalah RF ya. Ini RF yang jumlah pembelinya. Yang jualan itu siapa? Ya, YU. YU AK ini ya, kayak gini. Ya. Barangnya dari YU dijual ke RF. Ya, ini. Jadi lempar-lempar barang. Nah, kalian itu pakai broker apa? XC ya paling ya. Itu apa? Nah, di sini. Ini penghibur nih. Nah, jadi untuk meramaikan ya. Nah, so far juga no problem kalau misalkan yang lagi transaksi yang masih akumulasi itu broker-broker besar ya. Yang nilai transaksi cukup gede ya no problem, kalian mudah manut aja sama yang punya kepentingan ya, nggak usah rewel ya, manut aja sama mereka ya, karena mereka sebagai market maker ya. Inilah. Dan untuk ke depan untuk bandar molog atau istilahnya market maker ya, itu sekarang mau dilegalkan ke depannya. Untuk saat ini kan masih diem-diem sembunyi-sembunyi dan mereka mainnya itu secara senyap ya. Loh, Pak Firman kok ngerti ya. Ini juga konsep seperti itu diajari juga di S3 dan juga di S2 ya, seperti itu diajari juga. Makanya kalau kalian itu masih pemula dan masih awam banget, hati-hati mengenai industri pasar modal. Ingat ya, hati-hati. Makanya kami itu bikin kelas ya untuk mewadahi mereka yang masih awam ya, hati-hati ya. Oke, bandanya sudah saya ungkap ya. Terus kenapa kok MG MG itu memborong mengenai dari saham GoTo, dan kenapa kok Alibaba ya di join ya bersama GoTo ya kayak gitu, dan bagaimana mengenai formasi ya atau bid offernya mengenai dari saham GoTo ini seperti apa sudah saya ungkap semuanya. Kita ke strateginya, hasilnya ya Bapak Ibu ya. Makanya untuk channel ini itu ya kita penjelasan itu pelan-pelan, ada runtutannya. Jadi nggak cuman kita beli di sini ya, kita beli sini ya. Iya, kasihan kalau mereka itu diajak spekulasi, kan kasihan. Ya. Kasihan karena mereka ya bukan dari praktisi keuangan atau mereka bukan profesional. Kalau mereka itu profesional, ya no problem pakai kayak itu. Jadi mereka sudah ngerti. Tapi kalau yang masih awam ya kan kasihan. Ya. Kayak gitu. Orang dagang saham aja mereka modalnya cuman pakai HP. Ya. HP-nya HP jadul, satu lagi. Kan kasihan. Ya. Makanya channel ini itu ya banyak yang usianya 30 tahun atas itu support channel ini ya, karena kita akan bina ya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara teknikal analis ya, ini baru kalau kita lihat mengenai dari stochastiknya, dia sudah over ya, sudah over untuk penjualannya ya. Dan satu sisi untuk saham GoTo ini sudah naiknya cukup signifikan. Jadi untuk kalian yang kepengen borong mengenai saham GoTo ini, tunggu dulu dia ngayun ya. Karena satu sisi arahnya saham GoTo ini tuh bakalan ke 74. Nah, di situ kalian itu psikologisnya lagi di ini ya Bapak Ibu ya. Di apa namanya? Lagi diadu. Ya, yang tadinya kalian itu di harga 50 nggak berani beli, ketika sahamnya terbang baru dibeli. Ini biasanya ya investor pemula, mayoritas kayak gitu. Saya ngantri di harga 60 saja nggak dapat. Nah, biasanya ketika langsung turun langsung pada masuk jebret. Padahal satu sih mereka itu ya penurunan sampai kapan kan nggak ngerti. Nah, ya praktek seperti itu banyak sekali dilakukan oleh beberapa investor pemula. Ya, nah kalau Pak Firman bagaimana, lo ngapain? Ke atas. Nah, kalau sudah ke atas kayak itu ya untuk ya scalpingan aja.
tapi batasi resiko. Tapi kalau kalian itu nggak mau cut loss dan lain sebagainya, ya jangan masuk dulu, ya. Kecuali kalian itu adalah untuk investasi jangka panjang, no problem, psikologis kalian sudah tertata, risk management kalian itu sudah tertata, money management atur keuangannya sudah tertata, no problem, tidak masalah. Tapi kalau kalian itu dari beberapa komentarnya itu belum tertata dan belum masuk di kelas kami, berbahaya, ya, ngeri, dikeprek mati kau, ya, gitu. Nah, untuk kalian yang kepengen masuk, ya, untuk yang swing, yang invest, silahkan kalian bisa tunggu dulu ke harga 62 dan juga di harga 60. Support kuatnya ada di harga 59 mengenai dari saham GoTo ini. Nah, pertanyaannya, Pak Firman, saya boleh nggak beli di harga 64? Ya, boleh. Di harga 62 boleh, di 60 boleh, nah 59 boleh. Nah, ini ada beberapa masukan dan beberapa saran, ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu. Jadi kalian itu bisa untuk nyicil atau enggak nunggu di harga 59. Ya. Apa kelebihan dan juga kekurangannya, Pak Firman? Nah, ini biasa saya ungkapkan. Jadi kalau kalian itu metodenya itu nyicil atau DCA, ya istilahnya, ya. Apa itu artinya? Kalian pasti tahu. Ya, jadi kalau kalian itu nyicil, kelebihannya kalian akan dapatkan harga di berapapun. Ya, itu yang pertama. Nah, kelebihannya. Terus kalau kelebihannya kita ngantri misalkan di 59, kalian akan dapatkan harga yang terbaik. Ya, itu. Sekarang kekurangannya, Pak Firman. Nah, kalau kekurangannya apabila kalian itu nyicil, kalian itu akan kehabisan amunisi. Ya. Tuh. Nah, kalau kalian itu ngantri di harga 59, ya, ngantri nggak dapat barang, ya. Itu kekurangan apabila saham GoTo itu nggak turun. Jadi lebih enak mana, Pak? Silahkan kalian bisa dipilih. Kelebihan dan juga kekurangannya sudah saya sampaikan. Ya. Tuh. Nah, sekarang untuk target jualnya Pak Firman ada di harga berapa? Kalau kalian itu nggak sabar dijual ke harga 67, terus di 70 dan juga di 74 serta di harga 76. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 117 dan juga di harga 111, ya, mengenai dari saham GoTo. Kalau kalian lebih nyantai lagi, nanti kalian bisa jualan di harga 442 sampai ke harga 414, ya, mengenai dari saham GoTo ini. Nah, kalau kita lihat untuk trennya mengenai dari saham GoTo ini untuk jangka panjang, ini saham GoTo ini masih kuat untuk naik, ya, kayak gitu. Kenapa? Karena saham GoTo ini tuh pernah naik ke posisinya di 64 dan ini hanya separuh gunung, ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi masih kuat kok naik sampai ke harga 148 untuk nantinya mengenai dari saham GoTo ini. Kalau kalian itu kuat, imannya kuat kayak Pak Lokengong, ya, kuat nahannya kayak gitu, ya. Di kanan kiri sudah cuan kayak gitu, terkecoh dan lain sebagainya, mulai nanti dijual di situ. Ya, kayak gitu. Nah, kita ke yang day trading, ya. Tenang saja yang anak muda ya, yang sukanya scalpingan. Nah, silakan kalian bisa ngantri di harga 64, kalau enggak ya di harga 63. Buy di arah situ. Ya, kalau kalian mau nekat ya buy di harga 65, nanti jual di harga 66 sampai ke harga 67. Jadi untuk day trading sendiri itu kalau saya pribadi 1-3% cuan bungkus dan batasi resikonya 1-3%. Itu tiktokan. Jadi nanti sesuaikan passion kalian enaknya di mana, ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja, ya, sedikit review dari kami, ya, mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami, kayak gini caranya, Bapak Ibu, ya, kita akan tutorialkan, ya, seperti itu. Nah, mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kita baru bikin grup beberapa bulan yang lalu. Kenapa, Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu setelah kita sudah bikin grup. Dan ini hasil kinerja tim kami, ya, pada bulan Agustus kemarin.
bahwa kita rekomendasikan sekitar 48 stok yang terdiri profitnya ada 38, holdnya 2, stop loss 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman untuk cara gabungnya? Jadi trading saham ini diklik Bapak Ibu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti pencet nih tombol gabung ya. Setelah pencet tombol gabung nanti kalian tinggal pilih rekomendasi pasti cuan. Kalau enggak rekomendasi cuan besok, pilih di antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bonus stop loss-nya 1 sampai 3%. Silakan kalian bisa dipilih. Terus level 1 3 dan juga target KPU itu apa sih Pak Firman? Ini adalah hiburan ya atau super tank ya. Untuk kalian yang dukung channel ini ya setiap hari ya silakan bisa di situ. Ya, kayak gitu. Nah, silakan kalian bisa masuk. Pak Firman, saya gaptek. Ya, bagaimana cara untuk gabungnya? Hubungi nomor yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Jadi nggak ada kata lain nggak bisa, atau kalian bisa klik ya link di bawah ini bit.ly kelas Pak Firman, pilih di antara itu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kelas ya yang silakan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang pertama itu adalah kelas Akademi Trading saham bulan November angkatan ke-12, itu cuman 420.000 saja. Namun mohon maaf kami hanya tampung 10 orang saja. Untuk saat ini baru masuk 2 orang ya. Nanti kita akan selenggarakan di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober, mohon maaf ya. Di bulan Oktober ya. Ini nanti kita akan revisi di bulan Oktober. Nah, itu kita akan adakan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya, itu. Tapi di situ nggak ada rekomendasinya. Yang ada apa? Kalian akan diajari cari saham-saham yang bakalan terbang untuk besok. Ya, itu. Terus level 1, 2, 3 dan juga 4 ini itu apa sih Pak Firman? Jadi kalian cuma dapatkan rekomendasi, tapi nggak diajari materinya, nggak dapatkan. Apa bedanya? Jadi semakin tinggi levelnya, valuasinya, maka keuntungan yang kalian dapatkan itu semakin tinggi ya, valuasinya, rekomendasinya. Nah, ini yang 1, 2, 3 itu yang per bulan. Nah, level 4 itu yang per tahun. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk saja, nanti kalian akan masuk rekomendasi saham. Tuh. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada materi. Nah, kita juga ada yang kelas VIP. Jadi kalian itu akan dapatkan materi online dan rekomendasi selama 3 bulan. Ya, yang pengennya secara privat ya atau japri kepada saya ya, ini kita juga ada. Kalau kalian itu malu masuk di kelas akademi, Pak, saya masih awam banget, takutnya itu di kayak gini, Pak. Nggak apa, kita juga ada kok. Ya, itu. Nah, terus kalau yang kelas medium itu yang kalian dapatkan materi secara online, terus rekomendasi 1 tahun dan live trabar tiap pagi itu 3 bulan. Nah, terus pasti cuan kelas pro investor pemula itu sekitar 7,9 juta VIP materi online live trabar unlimited. Sampai benar-benar kalian itu bisa cuan konsisten. Baru nanti kita akan lepas. Tapi kalau belum ya nih. Terus yang pasti cuan kelas privat ke tempat kalian juga ada ya, itu segitu nilainya 10,9. Dan nanti kalian dapatkan materi secara offline live trading bareng setiap hari, setiap pagi, dan itu unlimited sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Nah, kita juga ada yang kelas privat offline juga ke tempat kalian, nilai 99 juta materi offline dan juga live trading bareng setiap hari unlimited, dan juga cara situ kembangin aset kalian itu bagaimana agar kenaikan itu signifikan. Kita juga damping itu semuanya untuk kalian ya. Dan ingat ya, kelas ini itu khusus untuk kalian bagi para pemula yang awam banget, yang 0% nggak ngerti dunia saham, atau yang rugi. Yang sudah rugi ikut kelas lain-lain ya, 500 juta, 10 juta ke atas, bahkan 1 miliar, dan juga nggak pernah untung di pasar saham ya, setahun 2 tahun kayak gitu, silakan kalian bisa masuk. Daripada kalian itu nanti otodidak ya, biaya personal justru lebih banyak ya, biaya riset yang nyangkut, terus nggak pernah untung ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa masuk ya, kayak gitu ya.
Tuh, silahkan ya itu. Oke, mungkin saja Bapak Ibu sedikit review dari kami. Terima kasih atas waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas lagi ya nanti malam, semoga ada waktunya dan oke. Bye bye.